Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pekerjaan kita dalam satu hari ini, lebih bagus kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan dan yang memotivasi kita dalam melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini. Kuasailah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita renungkan dalam satu hari ini, tertulis di dalam Markus 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah mengetahui bahwa pada minggu-minggu ini kita sudah memasuki masa-masa Prapaskah. Sebelum kita merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah mulai dihantar oleh khotbah baik renungan harian, mengingatkan kembali bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Termasuk di dalam nats hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus melakukan perjamuan kudus dengan murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Perjamuan ini merupakan peringatan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Yesus dan murid-muridnya berkumpul sebagai satu keluarga untuk melakukan perjamuan Paskah. Dan saat itu Yesus sebagai kepala keluarga di antara murid-muridnya. Kita mengetahui bahwa menurut tradisi yang dilakukan oleh Yahudi, bahwa ketika mau melakukan Paskah, yang disembelih, yang menjadi korban adalah seperti anak domba yang dipersembahkan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka hendak keluar dari Mesir. Mereka menyembelih domba yang bagus. Itulah yang mereka lakukan pada malam hari sebelum mereka keluar dari Mesir. Namun dalam perjanjian baru ada makna yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bahwa domba yang akan disembelih, bahwa domba yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Bahwa yang akan berkorban, yang akan tumpah darah untuk keselamatan semua orang yang percaya, berbeda dari yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi roti itu adalah diri Yesus Kristus sendiri. Dan anggur itu adalah darah Yesus Kristus yang tercurah sebagai materai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia.
Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjamuan ini Tuhan Yesus mengambil roti lalu dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti ini, lalu dia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Hal itu juga dilakukan Tuhan Yesus saat dia memberikan minum, dalam ini anggur, inilah darahku. Nah, apa yang mau kita lihat makna daripada perjamuan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwa itu adalah mengingat kembali bagaimana Yesus telah berkorban untuk orang yang percaya. Bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, darahnya tercurah. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk saudara, termasuk saya. Kita semua adalah orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus itu adalah untuk keampunan dosa-dosa kita. Makanya hendaklah kita senantiasa mengingat sepanjang hidup kita dan menjadikan bahwa diri kita ini juga harus melakukan pengampunan terhadap orang lain. Itulah konsekuensi daripada kehidupan orang Kristen yang benar-benar mengakui Yesus dan memahami apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali betapa luar biasa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk kita semua. Apa yang menjadi respon kita? Berikanlah pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Sebagaimana Yesus Kristus yang tidak bersalah, tetapi dia berkorban, dia mencurahkan darahnya untuk keampunan dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi selamat, bahkan kita menjadi pemilik hidup yang kekal oleh karena darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau rela mati, darah-Mu tercurah untuk keampunan dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Bapa dalam surga, biarlah melalui renungan hari ini mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih-Mu akan dunia ini. Jadikan hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu mengampuni sesama kami yang telah bersalah kepada kami. Tapi kami mampu untuk mengampuninya Tuhan, karena Engkau telah mengampuni kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sertai dan pimpin kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat beraktivitas.